Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Ini adalah pembelian avometer atau multimeter saya yang kesekian kali. Jadi start mulai saya SD, saya pakai avometer yang jarum. Kalau nggak salah zaman itu harganya 35 ribuan, itu sudah sangat mahal sekali. Tahu kan yang kotak kecil gitu. Dan terus dibeliin sama orang tua dengan merek Sanwa, harganya kalau nggak salah 100-200 ribuan gitu. Zaman SD itu sudah sangat mahal. Terus beralih ke multimeter atau avometer digital ya. Ada yang harganya murah-murah, 50 ribuan, itu awet banget, cuman akurasinya kurang dan fiturnya juga kurang lengkap. Terus saya beli, kalau teman-teman nonton di channel YouTube saya ada perbaikan TV yang multimeternya atau avometernya itu ada osiloskopnya. Nah, itu bagus banget. Tapi masalahnya baterainya cepat sekali habis. Dia baterainya pakai 3. Dan saya nyalain, saya servis, maksudnya saya lagi nyervis gitu ya. 1 hari itu sudah habis baterainya. Dan itu parah banget. Saking keselnya sampai avometernya itu saya bor gitu ya. Saya pasangin baterai di luarnya. Baterai 18650 biar bisa dicas gitu. Dan karena nggak bagus kalau dibawa keluar, akhirnya saya beli avometer yang menarik perhatian saya ini di Shopee nih. Ini kalau dilihat, ini mereknya kemarin saya ngawur ya. Pokoknya kelihatan ini bagus dan fungsi-fungsinya itu banyak dilihat dari sini. Yang terpenting sih menurut saya tegangan, terus kontinuitas, terus juga ada pembacaan kapasitornya. Udah itu aja. Ini kalau di sini dilihat bisa mengukur frekuensi segala macam dan ampere, tapi itu jarang banget. Tapi ampere itu memang penting banget ya. Dan semua avo yang saya beli sebelumnya karena salah ring ampere akhirnya semua fuse-nya putus. Akhirnya saya beli lagi. Ini kita langsung aja unboxing. Avometernya kalau nggak salah nih harganya 200 ribuan. Belinya saya udah 2 minggu lalu, tapi baru saat ini saya sempat untuk unboxing ya. Dan seperti ini. Ada buku manual, tapi kayaknya nggak perlu. Dan bagusnya avometer ini tuh dia dapat tas kayak gini ya. Jadi kalau kita mau servis di luar, mau kerja di luar, itu avometernya nggak harus takut kita kacanya lecet, mikanya lecet ya, karena habis pakai ya harus kita masukin ke sini gitu ya. Dan ini saya buka dulu. Wah, ini saya sebenarnya maunya rekam pakai kamera ya. Terus taruh di sini, tapi kamera saya lagi dicas. Ya akhirnya pakai HP aja saya rekam nih. Ini kita buka pelan-pelan teman-teman. Saya lupa tripod kamera HP saya di mana. Ini kita buka ya. Nah, ini benar-benar belum ada saya buka sama sekali. Jadi kalau kita lihat, nah ini yang saya bilang, avometer ini bisa dicas teman-teman. Avometernya ini bisa dicas. Jadi jangan khawatir baterainya habis. Cuman ya kalau dibandingkan dengan avometer saya sebelumnya yang ada osiloskopnya, ya ini nggak ada osiloskopnya. Cuman setidaknya saya nggak gonta-ganti baterai lagi gitu ya. Ngecasnya Type C, jadi bisa ngecas pakai power bank, bisa ngecas di mana aja karena Type C kan udah standar sekarang ya. Kita dapat kabelnya standar seperti ini, pendek. Kita pakai charger HP juga bisa. Dan di sini ada thermocouple yang memungkinkan teman-teman untuk mengukur suhu tinggi seandainya ingin mencopot chipset di motherboard laptop gitu ya. Jadi kita bisa pakai ini, suhunya bisa tinggi banget. Nanti kita coba lihat. Terus kabel avonya juga kabel avo-nya cukup bagus. Sini coba saya buka dulu ya. Nah, kayak gini dia. Woi, runcing teman-teman. Kabel avo-nya cukup bagus. Runcing banget deh. Wih. Hati-hati, ini tajam banget. Jadi bukan yang abal-abal, ini juga elastis ya, tidak keras. Kabelnya ini juga elastis banget.
kayak kabel anti panas gitu, kayak kabel silikon gitu ya. Kabelnya bagus. Terus ini dia multimeternya, avometernya. Mungkin boxnya kita sampingkan dulu ya. Nah, kayak gini nih. Sebentar. Masih kebungkus. Saya sampai lupa mereknya. Mereknya adalah Aneng, tipenya 681. Teman-teman bisa cek di link di keterangan video. Link pembeliannya sudah ada di sana. Dan link pembelian yang saya kasih itu resmi dari Anengnya ya. Maksudnya resmi dari mereknya ini. Semoga aja kalau merek Aneng nonton ini, saya di endorse. Karena kemarin saya beli sekitar 260-an, kalau hampir 300-an lah sama ongkir ya. Kenapa saya beli ini? Karena pertama itu adalah bisa dicas. Terus kedua, tampilannya juga bagus, besar gitu ya. Dan juga otomatis, sudah full otomatis. Terus juga ada center, ada NCV-nya. Dan ya bisa kapasitor gitu ya. Kapasitor sih yang penting kalau saya nyervis gitu ya. Dan juga kontinuitas atau dioda segala macam. Ya, coba kita nyalain ya. Nggak tahu baterainya ada apa nggak. Nah, seperti ini. Tadi teman-teman lihat ya. Fungsinya ada banyak. Kita ulang ya. Nah, itu tadi bisa nyala nanti teman-teman ya. Itu tadi bisa nyala nanti semua. Jadi tergantung kita milihnya apa. Memang kalau di sini kita lihat nggak ada selektor switch-nya ya. Selektor switch-nya mana? Gimana caranya pilih? Ini full auto. Full auto teman-teman. Jadi kalau kita pasangkan kabel probe-nya, kita shortkan, dia ngukur kayak kontinuitas. Kita kasih tahanan, dia ngukur hambatan gitu ya, resistor gitu ya. Atau bisa kita pilih di sini, sel. Di sini. Coba kita sel. Nah, ini mode dioda. Tampilannya kayak gini. Terus ini kontinuitas atau buzzer gitu ya. Terus ini untuk ngukur deteksi ada listrik nggak di kabel gitu ya. Misalkan di sini mungkin. Nah, kayak gitu. Oh, ada listrik tuh. Oh, di sini ada listrik kayak gitu. Jadi berguna untuk ngedetek kabel putus kayaknya. Terus ini live. Ini saya nggak tahu live-nya ngukurnya kayak gimana ya. Sama juga kali ya. Oh, bukan. Saya nggak tahu. Live ini belum pernah saya pakai ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa baca, tulis di komen ya. Nanti saya baca buku manualnya. Karena live ini saya nggak tahu deh, makainya gimana. Terus, nah, suhu. Suhu ini bisa suhu internal, atau mungkin nanti bisa pasang termokopelnya itu. Saya belum dapat nyoba. Nah, ini suhu juga. Nah, ini frekuensi. Jadi kita bisa mengetahui frekuensi. Tapi karena ini kita nggak connect, dia angkanya acak gitu ya. Nah, balik lagi ke auto. Itu untuk selektornya. Dan untuk kerja malam, ini untuk hold ya. Kerja malam kita bisa nyalakan backlight-nya seperti ini. Di depan ada lampu, di layar juga nyala. Wih, ini kalau kerja malam enak nih. Baterai habis tinggal cas saja. Jadi kayak gitu ya. Coba kita matikan dulu. Oke, terus itu tombol yang tengah-tengah. Tombol yang di bawah itu untuk kapasitor. Nah, itu dia. Jadi kayaknya avometer ini atau multimeter ini saya nggak tahu ya. Memang dibuat untuk tuser mungkin ya. Kalau saya ngerasanya gitu. Karena kok ada menu yang langsung masuk ke kapasitor gitu ya. Maksudnya ada tombol yang memang masuk langsung ke pembacaan kapasitor gitu. Nah, ini langsung ke kapasitor ya. Nah, pertama mungkin saya coba masuk ke kapasitornya dulu. Saya ambil kapasitor dulu. Oh ya teman-teman, satu ada kekurangan di avometer ini ya. Nggak ada gantungan. Nah,
Kalau biasanya saya servis mainboard AC gitu kan, outdoor AC, biasanya saya gantung avometernya. Nah, ini nggak ada gantungan. Atau nanti kita akan buat casing yang ada gantungannya pakai printer 3D. Boleh juga. Di sini saya ada dua elko. Yang satu elko-nya rusak, ini kembung ya. Dan yang satu kayaknya ini elko bagus deh. Tapi kok kakinya udah ada solder. Saya nggak tahu, tapi kayaknya bagus deh. Seingat saya ini bagus ya. Nah, coba kita ukur elko yang bagus dulu. Elko yang bagus, yang saya anggap bagus, itu dia 1000 mikrofarad, tegangannya 35 volt. Sekarang kita coba ukur apakah dia 1000 mikrofarad. Ini kita ukur seperti ini. Oh ya, lupa. Nah, dulu waktu sekolah diajarin ngukur elko atau ngukur kaki komponen tuh kayak gini, kayak megang sumpit gitu ya. Cuman saya lupa caranya gimana ya. Kayak gini. Lewat tuh kan. Mungkin saya taruh HP dulu ya. Ini kita ukur di sini dan di sini. Dan di layar kelihatan. Oh iya, teman-teman kan nggak lihat ya. Jadi kita perlihatkan ke teman-teman ya. Gini kayak kelihatan deh. Oh, saya kasihin gini biar kelihatan ya. Nah, kanggoin dulu gini teman-teman. Ini 1000 mikro kita ukur. Ngukurnya jangan kena tangan teman-teman ya, probe-nya. Nanti mempengaruhi pembacaan nilainya. Ini kayak gini. Dan kita tunggu beberapa saat, nanti dia akan muncul. Karena dia harus mengkalkulasi ya proses pembuangan dan pengisian. Nah, 100 mF. 1000 nih anggap ya. 1100 ya. 1100 mikrofarad nih. Ya. Seperti itu. Ini elko yang bagus. Sekarang coba elko yang jelek. Elko yang jelek di sini tertulis 1500 ya. 1500 dan sekarang kita ukur jeleknya itu seberapa ya? Apakah jauh-jauh banget nilainya? Kita lihat. Tadi 1,1 mF. Nah, ini sekarang 200 mikro. 200 mikro, teman-teman. 200 sekian ya. Yang harusnya 1500 mikrofarad atau 1,5 mF ya. Nah, itulah fungsinya kita mempunyai ini. Mempunyai alat ukur atau avometer yang bisa baca kapasitor teman-teman ya. Dan selebihnya ini kita bisa masuk ke listrik lagi, maksudnya ke auto lagi. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk mengukur tegangan listrik langsung nih. Kita cabut dulu. Ini auto ya, saya nggak ada milih-milih apa. Kita coba langsung colokin nih. Meledak nggak? Meledak. Nah, ini langsung dia terbaca frekuensinya dan juga listriknya. Frekuensinya mendekati 50 Hz dan tegangannya 223 volt. Nah, kayak gitu dia teman-teman. Saya nggak ada ngerubah selektor switch atau apa, ring switch gitu ya. Sekarang kita coba ukur baterai deh. Kita ambil baterai ini, nggak tahu masih isi nggak baterai ini. Nih, kita ukur. Wah, agak susah nih. Lagi-lagi kita pakai cara yang tadi ya. Nah, kayak gitu. Ini baterainya kita ukur. Saya nggak tahu baterainya ini masih bagus apa enggak. Saya nggak ada ngerubah ring switch ya. Tit. Nah, dia langsung berubah menjadi voltmeter, yaitu 4 volt. Nah, bagusnya AVO kayak gini tuh kan kalau kebalik dia nggak masalah deh. Kalau kebalik dia nggak masalah teman-teman, masih bisa kebaca minus 4 volt. Nah, jadi kayak gitu ya.
Nah, jadi ya untuk fitur-fitur lainnya mungkin nanti akan saya videokan. Kenapa saya buka atau saya unboxing nih sekarang dan saya videokan? Karena memang saya akan pakai nih avometer. Udah 2 minggu masih di kota, sedangkan saya perlu gitu ya. Kemarin tuh pakai avometer merek Unity dan juga avometer merek ini. Sebentar, nih. Coba ya. Ini avometer darurat saya nih. Dia cuma pakai baterai 1 biji A3 nih. Coba kita nyalain. Nah, kayak gini. Ini sama juga full auto juga, teman-teman. Sama juga 3 tombol. Cuman ya modelnya kayak gini, agak susah nanti kalau kita saya perbaikan lokasinya agak dalam, itu agak susah karena probe-nya seperti itu. Sisi satunya ya kayak gini. Gitu, agak susah. Jadi saya lebih memilih untuk beli avometer yang baru gitu ya. Nah, ini untuk ngecasnya di sini nih. Nah, kayak di sini nih. Gitu. Untuk kapasitas baterai saya nggak tahu, saya nggak baca spek ya. Mungkin nanti akan saya bongkar. Karena ini bisa dikupas nih casingnya nih. Bisa dikupas nih. Nanti bisa dibongkar dan kita lihat dalemannya kayak gimana ya. Ini bukan touchscreen, teman-teman ya. Jadi habis make jangan taruh di dalam tas perkakas, masukin ke tas itu dulu biar aman. Ya, nanti kita akan coba. Oh iya, suhunya ya, suhunya. Suhu kita coba. Nih, bentar. Nah, suhu di sini saya colokin seperti ini. Terus kita coba. Ini blower saya nyala nggak ya? Kita coba blowerin nih sensornya, apakah dia bisa mendeteksi suhunya. Nih kayak gini. Saya nyalain blower dulu. Oh, nyala. Terus kita blower ujung sensornya nih. Dan teman-teman bisa lihat suhunya naik. Ini saya blower dulu nih. Suhunya naik, teman-teman. 259, 300. Kita lihat dia mentok di suhu berapa ya? 330. Wah, jatuh dia. Bentar, saya blower lagi nih. Suhunya turun lagi nih. 200, 300. 340, 350, 360. Wih. 350. 340 ya, kisaran 350 340 lah ya. Dan di sini di set di 340. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi sangat berguna sekali kalau teman-teman mau nyervis pakai ini. Untuk linknya cek aja di keterangan video ya. Mungkin nanti fitur-fitur selanjutnya kita akan coba pada saat nyervis. Nanti kalau saya nyervis TV lagi atau nyervis apa, saya coba pakai avometer yang ini. Oke? Terima kasih, teman-teman.